Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak dan selamat malam. Selamat malam Ibu. Oke, baiklah anak-anak. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya. Karena pada minggu lalu kita membahas tentang kekuasaan VOC di Indonesia. Maka pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang tokoh-tokoh nasional dan daerah dalam perjuangan menegakkan Republik Indonesia. Di mana pada pembelajaran ini, Ibu harapkan kalian jadi tahu dan mengenal yang namanya pahlawan nasional dan daerah. Baiklah, sebelumnya Ibu absen dulu ya, lakukan absen. Silakan bagi yang hadir sebutkan namanya dan bilang hadir ya. Ibu tunggu 5 menit. Rohani Tampu Bolon, hadir Bu. Nur Anisha Adha, hadir Bu. Ma'ruf Syafi'i, hadir Bu. Nika Sitompul hadir Bu. Lesti hadir Bu. Muhammad Iqbal hadir Bu. Ria Anjani hadir. Hadir Bu. Oke, sepertinya anak-anak Ibu udah hadir semua ya. Baiklah, Ibu akan lanjut ke pertanyaan. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu ingin tanya-tanya nih sedikit tentang materi kita. Itu kan tentang tokoh-tokoh nasional dan daerah dalam perjuangan menegakkan Republik Indonesia. Kira-kira anak-anak Ibu sekalian tahu nggak apa bedanya tokoh-tokoh nasional dan daerah, dan kenapa tokoh-tokoh itu dibedakan? Ayo, kalau tahu, tolong suaranya dikeluarkan ya. Nah Bu, kalau disebut dengan tokoh nasional karena mereka lebih berjasa untuk kepentingan daerah dan kepentingan nasional. Tapi kalau tokoh daerah itu khusus daerahnya saja Bu. Itu Bu yang saya tahu Bu. Nah, betul sekali anak Ibu. Jadi ibaratnya tokoh nasional ini adalah tokoh yang paling berjasa gitu. Cakupannya lebih luas daripada tokoh daerah. Memang sama-sama berjasa, tapi yang lebih dalam dan lebih luas cakupannya yaitu tokoh nasional. Oke, sepertinya kalian sudah belajar dan memahami tentang materi tokoh nasional dan tokoh daerah. Jadi tanpa berlama-lama, kita mulai untuk diskusinya ya. Sesuai kelompok yang sudah Ibu buat dan tugas kelompok yang Ibu minta siapkan, yaitu contoh salah satu tokoh nasional dan satu contoh tokoh daerah yang Ibu suruh kelompok kalian buat dan pilih. Maka kepada kelompok 1 Ibu persilakan untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Kepada kelompok 1 Ibu persilakan. Halo, selamat malam teman-teman. Saya Junita Sari, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang peran tokoh-tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tokoh nasional yaitu Jenderal Sudirman. Pada biografinya, Jenderal Besar Raden Sudirman adalah seorang perwira tinggi pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama, ia adalah sosok yang dihormati di Indonesia. Jenderal Sudirman lahir pada 24 Januari 1916 di Bodas, Karangjati, dan wafat pada tanggal 29 Januari 1950 di Magelang. Ayah dari Jenderal Sudirman adalah seorang pekerja pabrik gula di Kalibagor, Banyumas. Sementara ibunya bernama Siem adalah keturunan Wedana Krembang. Akan tetapi, Sudirman diriwayat oleh Raden Cokro Sunario yang menjadi camat Rembang. Lalu, peranan Jenderal Sudirman adalah: pertama, masa pendudukan Jepang. Pada masa itu, Sudirman diminta untuk bergabung dengan Pembela Tanah Air atau PETA. Nah, lalu saat itu Jepang membangun dengan Pembela Tanah Air atau PETA. Nah, lalu pada tanggal 21 April 1945, ketika tentara dikomandoin oleh Kuseri
mulai melancarkan pemberontakan terhadap Jepang. Pada saat itu, Jepang meminta Sudirman untuk menghentikan pemberontakan yang dilakukan oleh PETA. Sudirman setuju, tetapi dengan syarat anggota PETA tidak akan dibunuh. Kedua, negosiasi dengan Belanda. Jenderal Sudirman sangat berperan penting di sini, di mana ia berhasil melakukan negosiasi yang dikenal dengan Perjanjian Linggarjati, yang menghasilkan persetujuan mengenai kemerdekaan Indonesia yang ditandatangani di Istana Merdeka Jakarta pada 15 November 1946 dan ditandatangani sah kedua negara pada 25 Maret 1947. Yang ketiga, yaitu perang gerilya, adalah perang yang dipanglimai oleh Jenderal Sudirman, yang dimana memiliki taktik berjalan berpindah tempat. Para pejuang juga melakukan tempat perang gerilya sendiri berada di Yogyakarta, yang dimana pada saat itu menjadi ibu kota Republik Indonesia pada 22 Desember 1948. Baiklah, demikian penjelasan dari saya untuk tokoh nasional Jenderal Sudirman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Veronica Sitompul. Oke, kepada kelompok 1 untuk materi tokoh daerahnya silakan kirim gambar beserta penjelasan materinya ya, Nak. Baiklah, saya Veronica Sitompul akan melanjutkan presentasi materi dari kelompok yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh daerah dari Sumatera Barat, yaitu H.R. Rasunan Said alias Haja Rangkaiwe Rasunan Said. Jadi pada biografinya, Rasunan Said lahir di Sumatera Barat pada tanggal 14 September 1910 dan wafat pada tanggal 2 November 1965 di Jakarta. Haja Rangkaiwe Rasunan Said adalah seorang kemerdekaan Indonesia yang telah menerima penghargaan sebagai pahlawan nasional Indonesia yang memerintah. Ia merupakan pejuang yang gigih dalam memperjuangkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Sama seperti perjuangan yang dilakukan oleh Ibu Kartini, Haji Rasunan Said dikenal sebagai sosok yang berkemauan keras dan memiliki pengetahuan yang luas. Lalu pada peranannya adalah di mana awalnya ia memulai perjuangannya untuk membela kaum perempuan dengan bergabung di Sarekat Rakyat atau Sekretaris Cabang. Setelah itu ia menjadi anggota Persatuan Muslim Indonesia. Karena kemampuan dan cara pikirnya sangat kritis, ia sempat ditangkap dan dipenjara oleh pemerintah Belanda pada tahun 1932. Rasunan Said juga tercatat sebagai wanita pertama yang terkena hukum Spikdalik, yaitu hukuman pemerintah Belanda yang menyatakan bahwa siapapun dapat dihukum karena berbicara menentang Belanda. Pada masa penjajahan Jepang, Rasunan Said merupakan salah satu pendiri organisasi pemuda Nippon Raya. Dalam karir politiknya, Haji Rasunan Said pernah menjabat sebagai DPR Republik Indonesia Serikat dan kemudian menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung sejak 1959 sampai meninggal. Rasunan Said diangkat sebagai salah satu pahlawan nasional berdasarkan surat keputusan. Baiklah, demikian penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Vero untuk materi yang diberikan. Baiklah, selanjutnya Ibu akan melakukan sesi tanya jawab kepada anak-anak yang sudah mendengarkan dan melihat materi yang telah dikirim kelompok 1 tadi. Silakan bertanya ya. Baik Bu, saya ingin bertanya bagaimana strategi Jenderal Sudirman dalam melawan Belanda. Itu saja pertanyaan saya Bu, terima kasih. Baiklah, pertanyaannya bagus sekali ya Yasika. Selanjutnya kepada anak-anak Ibu, apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan Jessica ini? Baiklah, saya Veronica Sitompul akan menjawab pertanyaan dari Jessica, yaitu bagaimana strategi perang Jenderal Sudirman ketika melawan Belanda. Jawabannya adalah, jadi Jenderal Sudirman menggunakan strategi dan taktik perang gerilya untuk mengalahkan Belanda. Dengan taktik gerilya ini, Jenderal Sudirman dan pasukannya berpindah tempat. Mereka berjalan cukup jauh dengan menyeberangi sungai, gunung, lembah, dan hutan. Para pejuang juga melakukan penyerangan ke pos-pos.
Bu, saya ingin menambahkan jawaban dari Veronica, Bu. Nah, taktik perang selama gerilya Jenderal Sudirman dan pasukan berjalan untuk berpindah-pindah tempat. Mereka berjalan cukup jauh dengan menyeberangi sungai, gunung, lembah, dan hutan. Para pejuang juga melakukan penyerangan ke pos-pos yang dijaga Belanda atau saat konvoi gerilya yang dilakukan pasukan Indonesia merupakan strategi perang untuk memecah konsentrasi pasukan Belanda. Kondisi itu membuat pasukan Belanda kewalahan, apalagi penyerangan dilakukan secara tiba-tiba dan secara cepat. Pasukan Indonesia juga berani masuk ke kota untuk menyerang dan menguasai kembali Yogyakarta dari penguasaan Belanda. Adanya taktik ini membuat TNI dan rakyat yang bersatu dan kemudian berhasil menguasai keadaan dan medan pertempuran. Nah, itu Bu yang saya bisa tambahkan, Bu. Baiklah, terima kasih Maru untuk penambahan jawabannya. Wah, sepertinya materi Jenderal Sudirman ini sangat menarik ya. Baiklah, selanjutnya Ibu tambahkan lagi untuk sesi pertanyaannya. Baik Bu, pertanyaan saya singkat saja Bu. Dari seorang tokoh Jenderal Sudirman, sebagai salah satu pahlawan nasional, apa yang dapat kita teladani dan dapat kita tiru dari sosok Jenderal Sudirman tersebut? Sekian pertanyaan dari saya. Baiklah, sepertinya tidak ada yang bisa menjawab ya. Padahal pertanyaan Ikhwan itu mudah sekali kalau Ibu lihat ya. Kalau kalian mendengarkan materi yang telah disampaikan oleh kelompok 1, kalian bakalan bisa menjawab gitu. Jadi dari tokoh Jenderal Sudirman ini itu terdapat nilai-nilai yang dapat dijadikan suri tauladan, terutama dalam hal nasionalisme terhadap bangsa Indonesia sendiri ya. Beliau selalu tampil sebagai figuran yang memiliki kesadaran terhadap pentingnya arti kebersamaan suatu perjuangan. Dari hal tersebut dapat disebutkan bahwa salah satu ketauladan yang dapat diambil dari Jenderal Sudirman ialah kebersamaan yang merupakan nilai penting baik dari suatu perjuangan dan juga kehidupan sehari-hari. Ketauladan lainnya yang dapat diambil dari Jenderal Sudirman ialah beliau adalah pendidik dan guru bagi masyarakat yang selalu mampu melakukan pengamatan secara cermat. Ibu rasa itu ya. Selain itu juga Jenderal Sudirman ini orangnya juga sangat soleh dan mandiri ya. Jadi untuk anak-anak ibu jadilah seperti sosok Jenderal Sudirman di generasi selanjutnya. Oke. Baiklah, Ibu rasa cukup untuk kelompok 1 ya untuk sesi pertanyaannya. Selanjutnya Ibu akan mempersilakan untuk kelompok 2 untuk mengirim gambar dan penjelasan materinya. Kepada kelompok 2, Ibu persilakan. Baiklah. Halo, perkenalkan. Saya Nisti Lauri. Saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh nasional, yaitu Pangeran Diponegoro. Nah, Pangeran Diponegoro ini lahir di Ngayogyakarta, Hadiningrat, 11 November 1785 dan meninggal di Makassar pada 8 Januari 1855 pada umur 69 tahun. Pangeran Diponegoro adalah salah seorang pahlawan nasional yang memimpin Perang Diponegoro atau Perang Jawa selama periode tahun 1825 hingga 1830 melawan pemerintah Hindia Belanda. Diponegoro lahir dari seorang ibu bernama Raden Ajeng Mangkarawati dan dari Pasita dan ayahnya bernama Gusti Raden Mas Suraharja yang kemudian
hari naik tahta bergelar Habengkubuwono III. Pangeran Diponegoro sewaktu dilahirkan bernama Bendara Raden Mas Murtahar. Kemudian diubah menjadi Bendara Raden Mas Antarwirya. Nah, setelah ayahnya naik tahta, Bendara Raden Mas Antarwijaya diwisuda sebagai pangeran dengan nama Bendara Pangeran Harya Dipanegara. Ketika dewasa, Pangeran Diponegoro menolak keinginan sang ayah untuk menjadi raja. Ia sendiri beralasan bahwa posisi ibunya yang bukan sebagai istri permaisuri membuat dirinya merasa tidak layak menduduki jabatan tersebut. Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pribadi yang cerdas, banyak membaca, dan ahli di bidang hukum Islam Jawa. Ia juga lebih tertarik pada masalah-masalah keagamaan ketimbang masalah pemerintahan keraton dan berbaur dengan rakyat. Lalu peran Pangeran Diponegoro itu terjadi ketika Belanda melakukan serangan ke Tegalrejo. Hal ini membangkitkan perlawanan Pangeran Diponegoro. Daerah Yogyakarta, Surakarta, Madiun, Kedu, dan Banyumas juga ikut berontak. Kedu dijadikan pusat perlawanan dan pemerintahan Pangeran Diponegoro. Markas besarnya terletak di Gunung Manoreng. Perlawanan Diponegoro dibantu pula oleh teman-temannya, Pangeran Mangkubumi dan Kiai Majah sebagai penasehat, Pangeran Ngabeni Jayakusuma dan Sento Ali Basya Prawidijo sebagai Panglima Karang. Pengaruh perlawanan Pangeran Diponegoro sampai pantai utara Jawa. Rakyat mengangkat Pangeran Diponegoro menjadi sultan dengan gelar Sultan Abdul Hamid Harukar Amiruddin Mukminin Syidin Manatagama. Perang Diponegoro berlangsung bertahun-tahun, mulai tahun 20 Juli 1825 sampai 28 Maret 1830. Siasat perang Pangeran Diponegoro adalah gerilya. Markasnya terus berpindah-pindah, mula-mula di Tegalrejo, kemudian pindah ke Saralangun, Treder, Salah, Kedu, Pegeleng, Banyumas, Tegal, dan Pekalongan. Saya kira hanya itu penjelasan dari saya. Terima kasih dan selamat malam. Baiklah, terima kasih untuk Nesti yang telah mengirim gambar dan penjelasan mengenai materi Pangeran Diponegoro. Selanjutnya, untuk materi tokoh daerahnya, Ibu persilakan untuk kelompok 2 mengirim ya. Oke. Baiklah, terima kasih untuk rekan kelompok saya sebelumnya yang sudah memaparkan tentang tokoh nasional. Maka di sini saya, Shizuka, akan melanjutkan penjelasan kelompok 2. Di sini saya akan memaparkan tentang salah satu tokoh daerah, yaitu Sisingamangaraja 12, yang merupakan salah seorang pahlawan dari Sumatera Utara. Sisingamangaraja 12 lahir di Bakara 18 Februari 1845 dan meninggal di Dairi 17 Juni 1907 pada umur 62 tahun. Sisingamangaraja 12 adalah seorang raja di negeri Toba, Sumatera Utara, pejuang yang berperan melawan Belanda. Nama kecilnya adalah Patuan Besar gelar Ompu Pulau Batu. Sebagaimana leluhurnya, gelar raja dan kepemimpinan selalu diturunkan dari pendahulunya secara turun-temurun. Ketika Patuan Besar dinobatkan menjadi Raja Sisingamangaraja 12 tahun 1876, menggantikan ayahnya Sisingamangaraja 12 yang bernama Ompu Sohahu
Wan. Peran Sisingamangaraja. Pada berlindung di 1900 Maharaja 12, kekuasaan kolonial Belanda mulai memasuki daerah Tapanuli. Sebagaimana leluhurnya, pada umur 62 tahun. Sisingamangaraja 12 adalah seorang raja di negeri Toba, Sumatera Utara, pejuang yang berperan melawan Belanda. Nama kecilnya adalah Patuan Bosar gelar Ompu Pulo Batu. Sebagaimana leluhurnya, gelar raja dan kepemimpinan selalu diturunkan dari pendahulunya secara turun-temurun. Ayahnya Sisingamangaraja 12 yang bernama Ompu Sohahuan. Peran Sisingamangaraja. Pada masa pemerintahan Sisingamangaraja 12, kekuasaan kolonial Belanda mulai memasuki daerah Tapanuli. Belanda ingin mewujudkan Pak Neherlandi yang dilakukan dengan berlindung di balik kegiatan Zending yang mengembangkan agama Kristen. Belanda menempatkan pasukannya di Tarutung dengan dalih melindungi penyebaran agama Kristen. Sisingamangaraja 12 tidak menentang usaha-usaha mengembangkan agama Kristen, tetapi ia tidak bisa menerima tertanamnya kekuasaan Belanda di wilayah. Sebab-sebab perlawanan rakyat Batak. Yang pertama, pemerintah Hindia Belanda berkali-kali mengirimkan ekspedisi militernya untuk menaklukkan daerah di Sumatera Utara, seperti Mandailing, Angkola, Padang Lawas, Sipiro, Tapanuli, dan sekitarnya. Peristiwa terbunuhnya Tuan Nabolon, hal inilah rakyat mulai berhati-hati dan tidak simpati dengan masuknya penjajah Belanda di tanah Batak. Yang ketiga, adanya perluasan agama Kristen di daerah Batak. Hal ini dianggap oleh Sisingamangaraja sebagai hal yang membahayakan tanah Batak dan menggoyahkan kedudukannya. Jalannya perlawanan Batak yang dipimpin oleh Sisingamangaraja 12 menghadapi perluas wilayah penduduk yang dilakukan oleh Belanda. Pada bulan Februari 1878, Sisingamangaraja 12 melancarkan serangan terhadap pos pasukan Belanda di Bahal Batu, dekat Tarutung atau Tapanuli Utara. Pertempuran merebak sampai ke daerah Guntur, Bahal Batu, Balige, Siborang-borang, dan Lumba Julu. Dengan gigi rakyat setempat berjuang saling bahu-membahu berlangsung sampai sekitar 7 tahun. Pertempuran pertama terjadi di Toba Silindung. Masuknya pasukan militer Belanda ke Silindung segera dijawab oleh Sisingamangaraja 12 dengan pernyataan perang. Dalam menghadapi serangan Belanda, rakyat Batak memiliki dua macam benteng pertahanan, yaitu benteng alam dan benteng buatan. Pertempuran terus menjalar ke Bahal Batu, namun karena pasukan Sisingamangaraja terdesak, akhirnya menyingkir. Pertempuran terus terjadi antara lain di Blintar, Dogu Sigar, dan Upu Srabar. Selanjutnya, pertempuran sengit juga terjadi di Bakora atau Lumpung Raja, yaitu tempat tinggal Sisingamangaraja. Karena terdesak, pasukan Sisingamangaraja 12 menyingkir ke Paranginan dan menyingkir lagi ke Limpung Nihuta. Berturut-turut daerah yang jatuh ke tanah Belanda, yaitu Tambunan, Lagu Boti, Balige, Onanggeang-geang, Paki Sabungan, dan Pintu Besi. Selain itu, daerah lain yang mengadakan perlawanan tapi dapat dipadamkan oleh Belanda adalah Tangga Batu dan Pintu Batu. Sampai akhirnya pada abad ke-19, Sisingamangaraja 12 masih giat melakukan perlawanan bekerja sama dengan para pejuang Aceh. Memasuki tahun 1900, kekuatan pasukan Sisingamangaraja mulai melemah. Para pengikutnya banyak menyerah kepada Belanda. Pada 1904, Belanda melancarkan gerakan pembersih di daerah Aceh dan Batak dengan pasukan Marsose yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Van Dalen.
Akhirnya perlawanan meluas dengan daerah yang jatuh ke tangan Belanda. Maka gerakan Singa Maharaja semakin kecil pengikutnya dan semakin berkurang. Dalam beberapa pertempuran, pasukan Singa Maharaja 12 dapat terdesak dan Belanda berhasil menawan keluarga Singa Maharaja 12. Pada Juni 1907, si Singa Maharaja 12 terkepung oleh Belanda. Dalam keadaan lemah, Singa Maharaja 12 bersama putra-putra dan pengikutnya mengadakan perlawanan. Dalam perlawanan ini, seorang putri Singa Maharaja Lapian serta 2 orang putra Sultan Nagari dan Patuan Anggi gugur. Dengan sisa kekuatan terakhir, ia menyerang Serdadu Company dengan rencongnya. Akan tetapi sebelum rencongnya dapat mengenai sasaran, ia telah roboh ditembak Serdadu Marsose. Dalam pertempuran di daerah Dairi, si Singa Maharaja tertembak dan gugur pada 17 Juni 1907. Dengan gugurnya Singa Maharaja 12, maka seluruh daerah Batak jatuh ke tangan Belanda. Menyerang Serdadu Company dengan rencongnya. Akan tetapi sebelum rencongnya dapat mengenai sasaran, ia telah roboh ditembak Serdadu Marsose. Dalam pertempuran di daerah Dairi, si Singa Maharaja tertembak dan gugur pada 17 Juni 1907. Dengan gugurnya Singa Maharaja 12, maka seluruh daerah Batak jatuh ke tangan Belanda pada saat itu. Saya kira itu adalah biografi dan beberapa peranan si Singa Maharaja. Terima kasih sebelumnya dan selamat malam. Oke, baiklah. Terima kasih untuk si Juka yang telah mengirim materinya. Baiklah, kepada anak-anak, Ibu persilakan untuk bertanya ya dari materi yang telah dikirim teman kita dari kelompok 2 tersebut. Izin bertanya, Bu. Suci mau nanya, apa alasan Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan terhadap Belanda? Itu yang mau Suci tanyakan, Bu. Terima kasih. Terima kasih untuk Suci yang telah bertanya. Apakah anak-anak Ibu bisa menjawab pertanyaan dari Suci? Baiklah, terima kasih Nurul untuk Terima kasih untuk Suci yang telah bertanya. Apakah anak-anak Ibu bisa menjawab pertanyaan dari Suci? Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Desi, yaitu apa alasan Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan terhadap Belanda. Alasannya yang pertama yaitu karena Belanda ikut campur dalam urusan Keraton Yogyakarta. Bahkan untuk mengganti raja dan mengurusi kepemerintahan harus mendapat izin dari pihak Belanda. Yang kedua, adanya berbagai campur tangan Belanda menyebabkan rusaknya adat istiadat Yogyakarta dan melemahnya kehidupan beragama. Sedangkan diketahui bahwa Pangeran Diponegoro merupakan sosok yang sangat religius, tegas dan berjiwa jihad yang tinggi. Yang ketiga, kaum bangsawan sangat dirugikan karena sebagian besar sumber penghasilannya diambil alih oleh Belanda. Mereka dilarang menyewakan tanah, bahkan diambil alih haknya. Yang keempat, akibat Belanda, rakyat yang semakin menderita karena banyaknya pajak yang harus dibayar, seperti pajak hasil bumi, pajak jalan, pajak ternak, pajak jembatan, pajak pasar, pajak kepala, pajak perdagangan, dan pajak tanah. Yang kelima, tindakan Belanda yang melecehkan harga diri dan nilai-nilai budaya masyarakat, salah satunya dengan memasang patok-patok pembuatan jalan yang secara sengaja mengenai makam leluhur Pangeran Diponegoro. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada saudari Desi dan Ibu. Terima kasih.
Baiklah, terima kasih Nurul untuk jawabannya. Bagus sekali ya. Sepertinya itu adalah sesi tanya jawab terakhir yang Ibu buka mengingat waktu ya nak. Baiklah, sepertinya Ibu rasa pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini saja. Baiklah, jadi anak-anak, dari presentasi dari kedua kelompok itu kita jadi tahu bahwa tokoh-tokoh nasional dan daerah itu ada banyak sekali ya. Dan tokoh nasional ini adalah tokoh yang sangat paling berjasa bagi kepentingan negara Indonesia. Sedangkan kalau tokoh daerah itu khusus daerahnya saja gitu. Apalagi tokoh Jenderal Sudirman itu. Tokoh Jenderal Sudirman merupakan Panglima Besar TNI pertama yang sangat dihormati sepanjang sejarah Indonesia. Dari biografi Jenderal Sudirman yang singkat itu, banyak pelajaran yang bisa, banyak hal yang bisa kita lihat di situ. Apalagi peranannya dalam perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan yang sangat penting bagi Indonesia. Jenderal Sudirman merupakan pahlawan dengan jasa-jasa yang besar. Berkat beliau, kedaulatan dan kemerdekaan bangsa Indonesia itu masih kita pegang hingga kini. Apalagi itu tokoh Pangeran Diponegoro. Nah, Pangeran Diponegoro itu dari perjuangannya kita jadi mengenal yang namanya strategi. Kita jadi tahu tentang siasat perang dan khususnya untuk pahlawan Sisingamangaraja juga kita jadi tahu bahwa sampai detik tetes terakhir pun dia mau berjuang untuk kemerdekaan atau daerahnya sendiri gitu. Apalagi untuk HR Rasunan Said, meskipun dia perempuan tapi dia tetap berjuang kan. Lah,